Kami kelompok yang beranggotakan Zidam, Sevriana, Muhammad Tulus, Andika, dan Adriam akan mempersembahkan hasil wawancara dari beberapa narasumber mengenai hak asasi manusia. Dengan narasumber dalam scan pertama, Bapak Otong sebagai tukang ojek, Bapak Suganda sebagai PNS, Bapak Rasita sebagai pedagang. Ya, yang ada di Indonesia itu kayak gimana? Ya wajar-wajar aja kan, biasa ya, ya akses manusia kan perlindungan anak ya. Iya kayak manuk, ya kayak anak gitu. Kayak ke wanita atau pencemaran nama baik gitu. Ya selama ini mah biasa aja, nggak ada sangkut masalah itu. Kalau di sini mah normal-normal aja, nggak ada permasalahan. Kalau menurut Om sih, apakah pelanggaran HAM dapat dihentikan di Indonesia? Ya nggak bisa. Nggak bisa. Nah, iya cuma Tergantung diri sendiri iya, yuk. iya. Manusia kan perlindungan anak kan. Nah, kalau perbuatan yang tidak benar kan ada sanksinya. Yang Om ketahui tentang pelanggaran hak asasi manusia? Ya misalkan orang megang orang perempuan, ya laki-laki megang perempuan bukan istrinya atau bukan apanya kan kena sanksi. Ya, itu kan benar, ada sanksinya. Ya, itu kan pelecehan, pelecehan seksual atau anak kecil, nah dicabulin sama orang dewasa, ya, itu namanya ya ada perlindungannya hak asasi manusia. Nah, masalah aparat nggak ada salah, main tampar, main pukul sama masyarakat ya kena HAM. Itu bisa masuk. Jadi ya saling mengerti. Sekarang masyarakat nggak bodoh. Nah, zaman dulu, nah, aparat main tampar, main pukul. Nah, sekarang adanya HAM kan itu kan antisipasi. Antisipasi. Arogansi masalah aparat lah, petugas. Kalau dulu kan belum ada HAM kan, setiap petugas kan arogan, semena-mena orang. Pelanggaran HAM itu masih banyak ya di Indonesia. Banyak nih, Karena pegawai. semacam Habib Rizik anak buahnya, guru yang akunya maksud benar kadang-kadang disikat oleh polisi, berarti melanggar hak asasi manusia. Kalau dulu kan enak, sekarang kan adanya HAM kan bisa antisipasi. Ya, hak asasi manusia. Kadang-kadang banyak dilanggar. Ya, namanya juga manusia kan, ada yang benar, ada yang tidak. Ya, KUHP begini manusia, yang otak-atik manusia juga. Iya, Pak. Itu, jadi kan sekarang kan mending adanya HAM kan bisa mengantisipasi. Iya, Mas. Zamannya era Pak Harto dengan era sekarang ada berubah. Ya, ya berubah. Zamannya Pak Harto mah otoriter, siapa yang demo dikit sikat, subversi dengan dalil subversi. Undang-undangnya yang utama PKI ekstrim. Nanti sekarang agak mending, ada demo-demo ya masih wajar lah. Cuma kalau yang anarkis baru disikat oleh petugas. Tapi yang anarkis mah yang wajar-wajar aja, tidak ya cuma suara-suara orang apa mah. Kasih peringatan ya, Pak. Iya. Beda antara zamannya Pak Harto dengan sekarang. Presiden SBY sampai gini sampai Habibie sampai sini mah. Ada ya tidak banyak yang dilanggar. Ya sok ini nggak Ya, apa-apa, ada namanya banyak juga ini. perintah dari guru ya. Iya. Sok bisa ini koordinasi adaptasi. Kalau menurut Om sih, Pelajaran. yang orang yang ngelakuin pelanggaran HAM itu apakah harus dihukum sesuai dengan perlakunya atau keinginan orang yang kena sanksi Yang menghukumnya. menghukumnya? Ya tergantung ini ya tinggal lakunya, tinggal perbuatannya. Iya sesuai Sesuai dengan dengan hukum prosedur yang berlaku di Indonesia. Iya. dengan tingkat ininya, Nah, tingkat dengan kesalahannya. Tergantung kecil besarnya kan. Kecil besar HAM itu kebanyakan ini di tugas kebanyakan yang memegang wewenang. Yang memiliki jabatan yang tinggi. Iya. Ya sekarang mah nggak ada yang rendah, ada yang menengah, nggak ada yang atas, yang salah ya disikat habis. Ini sekarang. Iya, nggak ada banking, nggak ada orang yang kepala hukum, nggak ada di negara Indonesia, nggak ada orang yang udah kepala hukum.
sekalipun Penting, jenderal juga ya bisa sekarang, diadili. Banyak Kalau dulu kan bisa dipetik es kan, atau bisa banyak di bupati di cancel. Sekarang mah nggak bisa. DPR. Kalau waktu dulu mah bupati salah ya udah dari. Kalau sekarang mah banyak yang ditangkap gubernur, DPR, bupati, apalagi guru. Ya yang salah yang Sekarang dengan dulu tuh beda. Ada reformasi. Reformasi itu adalah suatu perubahan dari yang jahat, yang kurang bagus ke yang baik. Namanya reformasi. Kalau orang kecilnya reformasi, dari uangnya Iya, reformasi. orang kecil Iya. nasi. Reformasi. Iya. Iya, reformasi. Benar. Karena mah zamannya demokrasi kan. Orang wajib bicara, orang kecil juga wajib bicara. Ya mulai pemimpin ini dua Namanya demokrasi. Orang kecil juga bisa bicara. Ada orang kecil. pejabat tinggi ya jarang cukup. Enak sekarang, contoh ya. Kalau waktu PNS dulu, waktu capek untuk beli kredit motor nggak bisa, susah. Boro-boro untuk kredit untuk makanan masih kurang. Tapi yang diangkat yang sekarang untuk kredit motor bisa, untuk makan bisa, kan mending sekarang. Tapi zamannya Pak Harto pakai MS, pakai sembarang. Ya tergantung relatif, karena yang ketemu waktu dulu ya enak dulu, ketemu usahanya dulu. Yang ketemunya usaha sekarang ya enak sekarang. Jadi maka relatif itu nggak bisa enak dulu enak sekarang. Kalau yang bagi orang muda ya enak dulu. Apa rasanya? Giginya masih kencang, tenaganya masih energi. Apa kan gitu? Sekarang. Kalau yang sekarang orang yang tua yang udah loyo, giginya ompong, Iya. jadi rambutnya Puding, sudah ban. bertabur uban, sudah bertabur, matanya pandangan matanya sudah kabur, makanya sering makan bubur, berarti bertanda sudah dekat masuk yang bubur. Iya. Terus pertanyaan terakhir Om, kalau apakah Om dapat memaafkan orang yang melakukan pelanggaran HAM itu? Misalkan Om kena ada di misalkan Sebagai korban HAM. Bukan korban ya. Ya Ya, kalau tergantung. sebenarnya kalau orang Muslim, ya kalau ada orang kesalahan ya Wajib. hukum dengan Wajib kesalahannya, memaafkan. tapi yang dimaafkan. Jangan sampai Dimaafkan dulu baru dihukum. hukum ya. Ya maaf sama hukum kan beda. Ya emang orang minta maaf ya dimaafin. Iya. Tapi sesuai prosedur hukum ya hukum. Ada hukum ada maaf kan. Iya. Kita dimaafin, hukum mah tetap berjalan lanjut. Dengan kesalahannya dia kan. Kesalahan kecil yang mungkin dimaafkan dengan berjuta Zaman sekarang Tapi kan makan petai kan. kalau yang berat ya harus pakai hukum. Kita mah zaman sekian Iya, kan maafin ya dimaafin karena Usiolo juga bisa memaafkan ya, apalagi kita manusia kan. Nah, tapi kan keduanya kan hukumnya ya maaf mah dimaafin, tapi hukumnya tetap jalan karena kesalahannya dia kan. Perbuatan kan. jadi harus dipertanggungjawabkan. Nah, berani berbuat ya harus berani tanggung jawab. Tanggung. Logikanya kan. Jadi saya tuh nggak menghukum orangnya, hukum kesalahannya. Kalau orangnya sih kasihan, kalau hukum kan nggak enak kan. Tapi kesalahannya ini yang perlu ditindak tuh Sekarang dengan supaya dia jerah, sampai agak perbuatan diulangi lagi. dulu mah ada orang yang kritik pemerintahan kadak dukung seperti ini tuh ambil beki tangkap tembak atau mati ambil beki itu peristiwa Tanjung Priok. Kalau yang lokal sedikit dulu Bang Roma nyanyi yang mengkritik pemerintahan dapat ini masuk TV tidak beredar boleh kader-kadernya itu ditahan apa. Kalau sekarang mah agak mendingan. Mending ada HAM tuh, nggak bisa diantisipasi, nggak begitu bebas. Jadi orang besar sama orang kecil tuh baur. Demokrasinya ada ini ada demokrasinya ada meningkat. Bisa adaptasi, daripada demokrasinya. bisa adaptasi antara orang kecil sama orang menengah, orang besar. Nah, seperti dulu kan, Jadi kebebasan berbicara orang itu besar adalah sama hak orang asasi. besar, orang menengah sama orang menengah, orang kecil sama orang kecil. Karena enggak,
undang-undang saja hak asasi. Derajat itu nggak diperlukan Nah, lagi. yang beda kan derajat. Ada orang yang sama. Ya udah Bang, makasih. Ya. Iya, Terima kasih Om. Dari mana? Dari scan kedua, narasumber kami adalah Bapak Alex sebagai wirausaha. Menurut Bapak, HAM di Indonesia, HAM itu apa Pak? Bisa diperinci lagi? hak asasi manusia itu istilahnya apa ya? Hak-hak orang kecil itu ya istilahnya apa? Disewenang-wenangin sama aparat gitulah istilahnya sama orang-orang yang jabat gitu. Yang nggak didapat sama orang-orang apa masyarakat kecil gitu kan. Contohnya ya apa ya, kita mau bikin KTP aja, mau bikin ini aja dipersulit gitu kan, ngurus inilah, ngurus itulah dulu. Misalkan bikin SIM aja ini lah. Bikin SIM kita mau apa? Mau bikin SIM kan harus ada apa namanya? Surat kesehatan itu ya dari puskesmas. Puskesmas itu misalkan kita mau bikin SIM, surat kesehatannya dari puskesmas yang jauh gitu kan, dari puskesmas lain gitu kan, nggak boleh, nggak diterima, harus bikin SIM-nya, bikin surat kesehatannya di ini, di depan Polres itu, istilahnya begitu kan, nggak apa, nggak istilah orang kecil itu nggak inilah, harus gitu kan, bayar lagi situ kan. Terus apa lagi kan? Contoh pelanggaran HAM di Indonesia setahu Bapak apa aja? Untuk pelanggaran HAM juga istilahnya penggusuran itu yang ganti ruginya kurang memadai gitu kan, itu kan termasuknya pelanggaran HAM juga kan. Iya. Yang istilahnya sekarang kan kampung pulau, kalau di sekarang mendetil mah kampung pulau itu kan banyak korbannya juga. Nah, contoh lah itu lah, contoh kecilnya aja yang udah nyata gitu kan. Terus apa lagi? Menurut Bapak, HAM di Indonesia itu udah adil atau belum jadi? Belum. Alasan? Kalau menurut saya ya istilah orang kecil belum ada, masih banyak ketimpangan yang masyarakat kecil yang ditindas lah istilahnya. Banyak orang-orang istilahnya orang-orang yang punya duit lah istilahnya. Terus apa lagi? Kasih ya Pak. Dan narasumber kami yang terakhir adalah Bapak Fitra Hari, sarjana ilmu politik sebagai anggota KPU. Silakan boleh. Manggilnya Pak Om apa Bapak? Apa? Drit pause di Inggris itu Drit. Kalian tuh yang jawab. Biarin nanti dikat. Yang menurut Om definisi HAM itu apa? HAM itu adalah hak asasi manusia ya. Iya. Ini saya membaca di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pengertian mengenai hak asasi manusia ya, bahwa hak asasi manusia itu adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Itu pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Ya, seperti itu. Terus kalau menurut Om, apakah pelanggaran HAM dapat dihentikan? Ya ini, adanya undang-undang tentang HAM ini diharapkan bisa meminimalisasi terjadinya pelanggaran-pelanggaran HAM. Misalnya ada diskriminasi, ya kan, ada penyiksaan, eksploitasi anak, terus kemudian
kekerasan dalam rumah tangga, ya kan, pelecehan seksual terhadap wanita dan lain-lain seperti itu. Jadi undang-undang ini untuk melindungi terjadinya pelanggaran hak manusia oleh manusia lainnya ataupun oleh lembaga tertentu, begitu ya. Terus yang Om ketahui tentang contoh pelanggaran hak asasi manusia apa aja? Ya, seperti yang saya sebutkan bahwa dalam kehidupan masyarakat kita banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran, ya kan. Mungkin kalau di lingkungan sekitar masyarakat kita tidak muncul kasus-kasus itu ya, tapi kalau kita memantau perkembangan berita di media cetak ya, di koran maupun di media elektronik seperti televisi itu, setiap hari, setiap saat itu sering muncul berita tentang pelanggaran hak asasi manusia. Seperti misalnya, maaf ya, pembunuhan gitu, terus kemudian perkosaan, ya kan, itu kan termasuk itu. Jadi termasuk misalnya penyiksaan majikan terhadap pembantu rumah tangga, itu kan melanggar hak asasi manusia, ya. Ya. Pertanyaan terakhir Om, apakah sebuah hukuman cukup untuk menghukum sang pelanggar HAM? Ya, mengenai pelanggaran HAM ini kan diatur ya, diatur kalaupun misalnya termasuk tindak pidana kan. Iya. Nah, tindak pidana itu akan ada hukumannya kan. Misalnya dikenakan sekian tahun ya kan. Iya. Nah, hukuman itu tujuannya adalah satu, selain untuk pembinaan kepada si pelaku kejahatan, juga selaku dengan tujuan untuk membuat unsur jera. Unsur jera ya, unsur jera. Jadi unsur jera itu supaya dia jangan melakukan lagi gitu. Jadi adanya hukum itu untuk itu. Kalau itulah makanya dengan adanya hukum maka diharapkan dapat mengatur kehidupan masyarakat sesuai dengan tatanan atau peraturan yang berlaku. Tidak kacau kan? Iya. Tidak kacau. Kalau tidak ada hukum, ya akan bagaimana kehidupan masyarakat kita? Sudah ada hukum saja masih ada pelanggaran kok. Iya enggak? Iya. Apalagi nggak ada hukum. Nah, Lebih seperti itu. kacau. Jadi intinya aneka hukum yang berlaku di setiap negara itu tujuannya adalah salah satunya melindungi hak asasi manusia. Itu. Karena menghormati manusia sebagai makhluk ciptaan Allah, ya kan, yang hak-haknya harus dilindungi. Itu. Ya, jadi pelanggaran hak asasi manusia itu bisa oleh sesama manusia atau oleh lembaga. Ya. Nah, undang-undang tentang hak asasi manusia itu untuk melindungi yang tadi, gitu. Keterjaminan terwujudnya hak asasi manusia. Begitu ya? Iya. Ya. Sudah? Sudah. Ya. Terima kasih, Om. Ya.